Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika hari ini yaitu pembulatan bilangan. Kalian bisa lihat pada halaman 29 di buku paket matematika. Baik, pembulatan bilangan yang pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Nah, pembulatan kesatuan terdekat ini ada dua syarat, yaitu Contoh yang pertama, ada 2,2. 2 di depan adalah angka 2 di depan merupakan angka satuan. 2 yang belakang merupakan angka persepuluhan. Nah, sesuai kaidah tadi, jika angka yang di belakang koma lebih dari 5, maka angka satuannya kita tambahkan 1. Jika angka yang di belakang koma kurang dari 5, maka angka satuannya tetap tidak ditambahkan 1. Nah, sekarang cara membulatkan bilangan 2,2. Kita lihat, angka di belakang koma adalah angka 2. Angka 2 apakah lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Ya, angka 2 adalah lebih kecil dari 5. 2 lebih kecil dari 5. Maka pembulatannya bagaimana tadi kaidahnya? Jika angka setelah koma lebih kecil dari 5, maka angka satuannya tetap pembulatannya. 2,2 pembulatannya sama dengan 2. Lalu bagaimana di belakang komanya kok hilang? Jika dibulatkan ini untuk menghilangkan koma, maka pembulatan itu tidak pakai koma. Komanya harus dihilangkan dan angka setelah koma harus dihilangkan menjadi angka yang bulat. Tidak ada koma-komanya. Jadi pembulatan dari 2,2 adalah 2. Contoh yang kedua. Kita punya angka 3,8. Sama, 3 merupakan angka satuan dan 8 merupakan persepuluh. Caranya sama. Sesuai kaidah tadi, jika angka yang di belakang koma lebih dari 5 atau lebih dari 5, maka angka satuannya ditambahkan 1. Jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka angka satuannya tetap. Koma sama angka belakangnya hilang tentunya. 3,8. Kita lihat angka setelah koma adalah 8. 8 ternyata lebih dari 5, ya. 8 lebih dari 5, maka pembulatan 3,8 sama dengan, jika lebih dari 5 berarti angka satuannya kita tambahkan 1, 3-nya kita tambahkan 1, jadi berapa? 4. Komanya dan angka di belakang koma hilang. Jadi pembulatan dari 3,8 adalah 4.
Next, sekarang pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat juga ada kaidah-kaidahnya. Apa itu kaidahnya? Berikut ini kaidahnya. Contoh, kita punya angka 53. Akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat sama dengan kesatuan terdekat. Yang kita lihat adalah angka satuannya. Ayo. 5 merupakan angka puluhan. Awas lali. 3 merupakan angka satuan. Berarti yang kita lihat yang mana? 3, yep. 3, jika 3 lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka 3 berubah jadi 0 dan angka puluhannya ditambahkan 1. Jika 3 kurang dari 5, maka 3 kita rubah menjadi 0 dan angka puluhannya tetap. Baik, sekarang kita analisis. 3 apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0? Ternyata 3 adalah angka yang kurang dari 5. Ternyata 3 adalah angka kurang dari 5, maka 3 berubah pembulatannya sama dengan 3 berubah jadi 0 dan angka depan tetap. Jadi pembulatan 53 adalah 50. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya angka 78. 78 sama kayak tadi, kita lihat 8. Apakah 8 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ternyata 8 adalah nilai yang lebih dari 5. Maka jika 8 lebih dari 5, maka pembulatan 78 yaitu 8-nya kita rubah menjadi 0, angka puluhannya yaitu 7 kita tambahi dengan 1. 7 tambah 1 berapa? 8. Jadi pembulatan dari 78 sama dengan 80. Paham sampai sini anak-anak? Sekarang pembulatan ke ratusan terdekat. Contohnya, kita punya contoh 356. 356 adalah ratusan, 5 adalah puluhan, dan 6 adalah satuan. Yang kita lihat adalah angka puluhan. Angka puluhan yaitu 5, angka 5. Angka 5 sama dengan 5 atau mendekati 5, maka angka 5 dan 6, angka puluhan dan satuan kita rubah 0, dan angka ratusan kita tambahi 1 jika angka puluhannya ini sama dengan 5 atau lebih dari 5. Jika angka puluhannya kurang dari 5, maka angka puluhan dan satuan kita rubah 0 dan angka ratusannya kita tetap. Baik, sekarang kita analisis 5 lebih dari 5 atau kurang dari 5. Yang benar adalah 5 sama dengan 5. Jika sama dengan berarti angka ratusannya kita tambah 1 ya. Maka
pembulatan 356 sama dengan angka ratus puluhan dan satuannya kita rubah 0 dan angka ratusannya kita tambah 1. 3 ditambah 1 4, puluhan dan satuan kita rubah 0. Nah, pembulatan 356 adalah 400. Sekarang contoh yang kedua. Kita punya angka 123. Akan kita bulatkan ke ratusan terdekat. Yang kita lihat adalah angka puluhan. Angka puluhannya yaitu angka 2. 2 lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ternyata 2 adalah angka yang kurang dari 5. Maka pembulatan 123 sama dengan, kalau kurang dari 5 berarti angka ratusannya tetap. Angka ratusannya adalah 1, berarti tetap kita tulis 1. Dan angka yang di belakang ratusan, angka puluhan dan satuan kita rubah 0. Maka pembulatan dari 123 adalah 100. Sekarang pembulatan ke ribuan terdekat. Nomor berapa tadi? 4. Pembulatan ke ribuan terdekat. Pembulatan ke ribuan terdekat ada kaidah-kaidahnya. Kaidahnya yaitu sebagai berikut. Nah, kita punya contoh angka 1355. 1355. Jika pembulatan ke ribuan terdekat itu kita lihat dari angka ratusannya. Ayo, angka 1 merupakan ribuan. Angka 3 merupakan ratusan. Ayo, awas siapa yang lupa. Angka 5 merupakan puluhan dan angka 5 merupakan satuan. Kita lihat di angka ratusan. Angka ratusannya yaitu 3. 3 apakah lebih dari 5 atau kurang dari 5? Jika 3 lebih dari 5, maka angka ribuannya kita tambahi 1. Dan yang di belakang angka ribuan, yaitu angka ratusan, puluhan, dan satuan, kita rubah 0. Jika 3 kurang dari 5, maka angka ribuan tetap, dan angka ratusan, puluhan, satuan kita rubah 0. 3 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ternyata 3 adalah angka yang kurang dari 5. Maka pembulatan dari 1355 sama dengan, jika kurang dari 5 maka angka ribuannya tetap. Angka ribuan tetap 1 dan yang di belakang angka ribuan kita rubah 0. Pembulatan dari 1355 adalah 1000. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya angka 1785. Akan kita bulatkan. Tadi yang dilihat adalah angka ratusan. Yang mana angka ratusannya? Yang 7. Jadi 7 kurang dari 5 atau lebih dari 5?
Ternyata 7 adalah angka yang lebih dari 5. Jika angka ratusannya lebih dari 5, maka pembulatannya yaitu angka ribuan kita tambahkan 1. 1 kita tambah 1, 2. Angka di belakang ribuan yaitu 7, 8, dan 5 kita ganti 0. Nah, maka pembulatan dari 1785 sama dengan 2000. Nah, paham sampai sini anak-anak? Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke Ustazah ya. Bisa telepon langsung atau video call atau melalui japri WA. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.